Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Dwi Cahyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah saya mengenai mata kuliah struktur data yang berjudul Tree and Mode Reversal. Pertama ini kita akan ke pengertian dulu ya. Yang pertama adalah tree. Tree itu apa? Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu hubungan one to many antara elemen-elemen. Jadi hubungannya satu ke banyak elemen, paham kan? Lalu ini tree juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak terhubungan satu sama lainnya. Hal ini juga sering disebut sebagai subtree. Tree juga adalah suatu graf yang clinic, simple, connected, yang tidak mengandung loop. Paham kan? Jadi tree ini adalah juga merupakan suatu graf yang sederhana dan saling terhubung, dan juga tidak mengandung loop, yaitu ulangan. Lalu kita lanjut ke pengertian BST atau Binary Search Tree. Binary Search Tree adalah sebuah pohon biner yang boleh kosong, dan setiap node-nya harus memiliki identifier atau value. Value pada semua node sub pohon sebelah kiri adalah selalu lebih kecil dari value dari root. Sedangkan value sub pohon di sebelah kanan adalah sama atau lebih besar dari value pada root. Masing-masing sub pohon tersebut, yaitu bagian kiri yang kanan tadi, itu sendiri adalah juga BST. Jadi BST itu merupakan node yang harus memiliki nilai atau value, dan juga masing-masing dari BST yang mempunyai sub itu tersebut di kiri kanannya tadi itu ada nilai tersendiri. Kita lanjut ke struktur pohon atau tree. Kita pahami dulu struktur tree-nya tadi yang kita jelaskan tadi. Struktur pohon atau tree. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graf terhubung yang tidak termasuk dalam sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Jadi tree ini merupakan salah satu strukturnya dia yang berbentuk graf yang terdalam atau terbentuk atau termasuk dalam sirkuit. Kita lanjut ya. Secara sederhana, pohon tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemennya yang disebut akar root, dan sisa elemen yang lainnya disebut simpul terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak terhubung satu sama lain, disebut dengan subpohon atau subtree tadi, atau disebut juga dengan cabang. Jadi pohon atau tree tadi mempunyai cabang-cabangnya, itu disebut subtree. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon tree. Yang pertama adalah N, itu di awalnya cuma satu saja, lalu ada subpohonnya itu N1, N2, dan N seterusnya. Jadi gambarnya akan terlihat seperti di bawah ini. Ini ada N, ini N, lalu ini bercabang-cabang, subtree-nya ada, ini contohnya ada 4 ini, 4N. Paham kan? Jadi ini yang awalnya cuma satu, lalu bercabang, ada jadi 4. Jadi struktur tree kurang lebih seperti ini secara sederhananya. Kita pahami juga sifatnya
pohon berakar atau tree tadi ada beberapa, diantaranya bisa kita lihat ini ada 7. Yang pertama adalah jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyaknya ruas atau edge adalah n-1. Berarti misalkan tree mempunyai 4 simpul, maka banyaknya n-nya adalah n-1, berarti 3 gitu. Ini yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat lebih atau sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Jadi mempunyai root jika misalkan lebih atau sama dengan 0 derajatnya atau sama dengan 0, itu nanti mempunyai simpul khusus yang disebut root. Itu yang ketiga, mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Yang keempat, setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 0 sampai dengan level ke n pada daun paling bawah. Kelima, simpul yang memiliki level yang sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. Sifat yang keenam yaitu pohon mempunyai ketinggian dan kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Sifat yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pohon mempunyai weight atau berat, atau juga bisa disebut dengan bobot, yang merupakan banyaknya daun pada pohon. Kita lanjut ke struktur data akar. Di sini ada contoh struktur data yang terdiri dari akar atau root dan subpohon-subpohon dalam susunan berhierarki. Bisa kita lihat di bawah ini ada contohnya. Root atau akar ini tingkat ke 0, jadi ke bawahnya ini tingkat ke 1, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Ini jadi ada 4 tingkatan. Jadi ini contohnya tree, kita ke tingkat 0 ini cuma 1 atau root atau akarnya tadi. Lalu dibagi menjadi 2, ini ada tingkatan pertama yang berarti ini dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, lalu dibagi menjadi yang bagian kiri ini menjadi 2 DE S. Ya, ini kedua jadi DE, dan yang bagian kanan ini jadi FGH, jadi menjadi 3. Untuk yang E ini juga masih bercabang lagi, ada I, dan ini satunya lagi. Dan ini juga masih bisa ke bawah lagi, juga masih bisa. Ini contohnya, jadi cuma ada 3 tingkatan. 3 tingkatan dari akarnya 4 berarti. Kita kelanjut, ini derajat simpul atau derajat keluar. Derajat keluar ini jumlah anak yang dimiliki sebuah simpul. Jadi dicontohkan di gambar yang kita lihat ini ada berapa ini? 3 tingkatan. Tingkat 0, tingkat 2, tingkat 3. Jadi ini tingkat 0 ini ke awalnya berarti derajatnya 2, ini derajat 2, bisa kita lihat ini ya, derajat 2 tingkat, lalu ini ke bawah, ini bawahnya kan tingkat 2. Tingkat 2 ini ada D, E, F, G, dan H. Jadi tingkat 3-nya ada I. Jadi ini seperti gambarnya sebenarnya sama seperti tadi, tapi ini kita lihat dengan derajat simpulnya atau tingkat level dalam kedalaman depth pohon. Kita ke lanjut, ini tingkat level dalam kedalaman atau depth pohon, dalaman pohon. Ini tingkat level dalam kedalaman pohon. Ini kita lihat di gambar ada 4 head 1, head 2, head 3, head 4. Jadi tingkat dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kedalaman dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti tingkat ditambah 1. Ini tadinya kan 0, tapi kalau di head ini 1. Ya, di bawahnya tadi dimulai dari 1 ini, tapi di head jadi 2. Jadi plus 1 gitu. Lalu ini kelanjutannya yaitu ke binary tree. Binary tree sendiri merupakan himpunan vertex-vertex yang terdiri dari 2 subtree dengan disjoint
yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Setiap vertex dalam binary tree mempunyai derajat keluar maksimal 2. Jadi ini bisa kita lihat contohnya, ada 5 gambar ini. Yang pertama ini derajat keluar sama dengan 2, yang pertama yaitu A ke B dan ke C, lalu C ke D. Ini yang kedua, ini A adalah subtree kanan, di A ke B saja. Ini A adalah subtree ke kiri, yang gambar ke nomor 3, jadi arahnya ke kiri. Keempat ini bukan binary tree tapi general tree, karena bukan A ke B, ke tengah ini, ke bawah, cuma seperti ini. Yang ini kelima, ini ada bukan binary tree tapi general tree, karena mempunyai derajat keluar lebih dari 2. Ini A menjadi ke B, C, D, jadi ketiga, ke C, ke bercabang lagi menjadi E, F. Jadi gambarnya seperti, contoh gambarnya seperti ke nomor 5 ini. Kita lanjut ke jenis-jenis binary tree. Pada binary tree terdapat 3 jenis atau bentuk binary tree. Di antaranya yaitu full binary tree, yaitu semua node atau simpul kecuali leaf pasti memiliki 2 anak dan tiap subtree memiliki panjang path yang sama. Contohnya ada di bawah ini, dari A lalu ke bercabang menjadi B dan C, yang ke B menjadi 2D dan E, yang ke C menjadi F dan G. Jadi ini dari A bercabang lagi menjadi 2BC, B bercabang lagi menjadi 2, yang C juga bercabang lagi menjadi 2. Ini disebut sebagai full binary tree. Kita akan lanjut ke yang kedua. Jenis yang kedua ini complete binary tree, yaitu pada dasarnya mirip dengan full binary tree, tapi tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda dan tiap node kecuali left, yaitu bagian kiri, memiliki 2 anak. Jadi ini sama seperti tadi, tapi yang bagian left, kiri, harus memiliki 2 anak. Ini kan yang left kan yang B mempunyai 2 anak, D dan E. Untuk yang C ini bebas. Jadi kalau bentuknya kurang lebih seperti ini disebut sebagai complete binary tree. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu skew binary tree, yaitu binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 anak. Jadi hanya mempunyai 1 anak, dari A ke B ke C, jadi cuma 1. Jadi ini ke D, E, F, itu cuma 1. Seperti ini contohnya. Mungkin bisa ke F lalu ke G, H. Kalau cuma 1, ini nanti masuknya ke skew binary tree. Lanjut ke traversal dalam binary tree. Traversal dalam binary tree adalah proses menelusuri suatu binary tree dan setiap vertex dikunjungi hanya 1 kali. 3 aktivitas dalam binary tree traversal ini ada 1. Yang pertama itu visit the root, yang kedua traverse the left subtree, yang ketiga traverse the right subtree. Ini kita lanjut ke pola penelusuran dalam binary tree yang transversal. Yang pertama itu ada pre-order transversal. Pre-order transversal adalah penelusuran yang dimulai dari semua simpul induk, kemudian melanjutkan penelusuran pada anak simpul yang dimulai dari anak simpul kiri, kemudian anak simpul kanan. Contohnya seperti di bawah ini. Dari yang pertama ini ke 1, lalu mempunyai 2 anak. Yang kedua itu mempunyai 2 anak, 3 dan 6. Yang ketiga mempunyai 2 anak, 4 dan 5. Jadi cara ya dari 1 ke 2 ke sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bentuknya seperti ini, bentuk angkanya. Lalu ini yang kedua ada in order traversal.
In order traversal adalah penelusuran dimulai dari simpul anak di sebelah kiri, kemudian penelusuran dilanjutkan pada simpul induk, dan yang terakhir pada simpul anak yang berada di bagian kanan. Jadi hitungannya bentuknya kurang lebih sama seperti tadi ya, tapi hitungannya ini yang satu ini dari bawah, 1, 2, 3, 4-nya lalu ke atas, 4, 5, ke 6, ke paling atas sendiri langsung ke 7, 8, 9. Hitungannya dari bagian kiri. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada post order traversal. Post order traversal adalah penelusuran dimulai dari simpul anak kiri, kemudian simpul anak kanan, dan penelusuran terakhir ditujukan pada simpul induk. Bentuknya sama, tapi kita lihat ini angkanya yang nomor 1 ini bagian paling bawah kiri, lalu 2-nya di sampingnya 2, lalu 3 baru ke atas 3, lalu 4 ke sampingnya, lalu 5 ke atasnya lagi, lalu bagian 6 ini ke bagiannya samping 4 ini, lalu ke 7, lalu ke 8 di atasnya, dan 9 paling atas sendiri. Jadi kalau bentuknya seperti ini termasuk dalam post order traversal. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi. Implementasi binary tree, yaitu ada 2 ya. Yang pertama array, yang kedua linked list. Implementasi binary tree pada array ini kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama, indeks pada array menyatakan nomor kode. Lalu not root mempunyai indeks array sama dengan 1. Lalu left child suatu node dengan nomor P adalah 2P. Right child bagian kanan berarti suatu node dengan nomor P adalah 2P plus 1. Parent dari suatu node dengan nomor P adalah P div 2. Untuk implementasi binary tree dengan linked list ini seperti yang tertera ini. Use CRT, type pointer sama dengan cell sama dengan record, kiri titik 2 pointer, 2 info titik 2 char, boleh diganti dengan integer atau tipe data lain, kanan titik 2 pointer n, BSD sama dengan pointer. Misalkan node n berada pada lokasi K, maka data K adalah isi data dari n. Left adalah lokasi left child dari n. Right adalah lokasi right child dari n. Ini metode traversal. Ini yang in order. Nanti kan ada beberapa, selain in order ada pre-order dan post order. Ini yang kita bahas yang in order dulu. In order traversal secara rekursif itu mencetak seluruh data pada subpohon kiri. Selain itu juga cetak data pada root. Secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kanan. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini contohnya, yaitu dari 10, 8, 16. 8 ini bagian kiri, yang 16 ini jadi 2, yang 8 1. Ke bagian kanan, kiri kanan, ini ke kanan, kiri kanan, ini ke kanan lagi. Hasilnya yaitu 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18. 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18. Hitungannya dihitung dari paling kiri ya. Paham kan? Ke 8, 5, 7, lalu ke kanan, seterusnya sampai mentok. Hitungannya ke bawah ke atas.
Lanjut ini ke metode traversal yang pre-order. Berhasil cetak data pada root, terus secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri, juga secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kanan. Jadi hasilnya seperti yang kita lihat ini, 10, 8, 5, 7, 16, 12, 15, dan 18. Dari atas ini 10, lalu ke 8, 5, 7, juga 16, 12, 15, 18. Dari paling atas ke kiri semua, lalu baru ke kanan. 16, baru ke 12, 15, 18. Dari atas ke kiri, kalau sudah habis lalu ke kanan. Kanan juga kanan, ini yang di kiri ke kanan. Ini yang terakhir, ini post order traversal. Secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri, secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kanan, cetak data pada root. Jadi hasilnya seperti gambar yang kita lihat ini ke 7, 5, 8, 15, 12, 18, 16, 10. 7 berarti paling bawah ini, paling bawah paling kiri. Oh, bukan paling bawah paling kiri kan ini. Berarti ke 7 dari paling bawah lalu ke atas. Hingga 5, 8. Lalu dari bawah lagi, dari bawah yang bagian kanan yaitu 15, lalu 12, 18, 16, lalu ke akarnya 10 root. Jadi kurang lebih perbedaannya dari ketiga ini, yang in order, pre-order, dan post order, yaitu kalau in order itu bagian dari kanan, paling kanan sendiri hitungannya. Kalau yang ini pre-order, ini dari atas lalu ke kiri dihabiskan lalu ke kanan. Kalau yang post order ini dari bawah kiri, yaitu 7 ini tadi, lalu baru ke atas tapi jangan sampai ke root, lalu bagian bawahnya yang kanan, lalu dihitung lagi juga ke atas, lalu baru root dicetak yang terakhir. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.